Saudara yang kasih Tuhan, kalau seorang pemercaya, a believer, menghadapi suatu tekanan, atau mengalami mungkin dia dirampok, atau mungkin dia mengalami dia ditipu, atau dia mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Seringkali kita mengutip satu ayat yang paling terkenal, yaitu Roma 8 ayat 28. Tidak ada orang Kristen tidak hafal ayat itu. Apa bunyinya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yang dipanggil, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah saudaraku, di dalam bahasa Indonesia, ini ada kelirunya. Pertama ada perkataan sekarang. Kita tahu sekarang. Jadi sempat satu masa di dalam kebingungan, di dalam kekacauan, di dalam keadaan stres, di dalam keadaan kacau balau. Tetapi firman Allah di dalam bahasa Inggris tidak pernah berkata sekarang. We know, kita tahu, kita adalah disciple, kita adalah murid. Karena kita murid dan kita adalah putra putri. Kita tahu rencana Allah. Tuhan Yesus berkata, I don't call you servants. I don't call you slave. Aku tidak sebut kamu hamba. Tapi aku panggil kamu sahabat. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat Tuhannya. Kemudian di sini dikatakan Allah turut bekerja. Bahasa Inggris tidak berkata demikian. Saya periksa bahasa aslinya, bahasa Yunani, koine. Tidak ada disebutkan Allah turut bekerja. Yang disebutkan adalah segala sesuatu. Amin. All things work together for good for those who love God. Tidak ada satupun ayat yang berkata Allah turut bekerja. Kalau kita tidak mengerti cara bekerja Tuhan atau cara bekerja iblis, kita akan kacau. Contoh Ayub. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada saat itu dia sedang ada di rumah, keadaannya baik-baik, kemarin semuanya oke. Mendadak saja saudaraku, ada hamba-hamba yang berlari datang pada dia. Dan badan mereka penuh dengan luka, bajunya koyak-koyak. Mereka, Tuhan celaka, Tuhan celaka. Ada orang-orang Midian, perampok-perampok, merampok kekayaan Tuhan semuanya. Lembu, sapi, kambing, domba. Belum selesai. Biasanya kalau orang sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing, kejatuhan lemari. Datang yang kedua, ketiga, keempat. Tuhan, api turun dari langit. Membakar semua ladang kita. Yang lebih mengerikan datang. Angin puting beliung Tuhan. Menghempas rumah. Dari anak Tuhan dan semua yang sedang di sana. Anak-anak Tuhan semuanya mati. Tidak ada satupun ketinggalan Tuhan. Semuanya mati. Ayub terdiam. Dan saudaraku, dia angkat tangannya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam berkata demikian dia tidak salah. Karena apa? Pengertiannya cuma sampai di situ. Saya katakan apa Tuhan yang memberi? Jawab dong. Apa Tuhan yang memberi? Kok tidak? Iya dong. Kalau Tuhan yang memberi, yes, yes, yes. Segala yang baik. Datang dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan karena bayangan. Tidak ada pertukaran karena bayangan. The Father of lights give all things that is perfect. Amin. Tapi kalau Tuhan yang mengambil. Apa betul Tuhan yang mengambil? No, nehi. Amin saudaraku. Yang mendatangkan api itu adalah iblis. Tapi dia berkata, fire from heaven. Heaven ada 3 tingkatan.
Satu yang kita lihat ini, dimensi kedua. Di situ ada Lucifer. Ada maut. Ada kematian. Roh-roh jahat. Itu sorga tingkat kedua. Sorga tengah. Mes Uranus. Baru sorga tingkat ketiga. Tuhan kerubim, serafim, malaikat, roh-roh orang yang orang percaya yang meninggal dalam Tuhan. 1,000 times no. Tapi Ayub berkata Tuhan yang mengambil. Firman Allah berkata dengan jelas. Bukan seperti itu. Yang benar adalah tidak ada selembar rambut kita jatuh tanpa seizin Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Karena itu saya mengajak kita mengerti the ways of God. Kalau kita salah mengutip ayat, saudara celaka kita. Allah turut bekerja. Karena itu ayat-ayat berikutnya, ketika tubuhnya dijamah oleh iblis, Tuhan berkata, pada waktu iblis berkata, ya pasti saja dia menyembah engkau, diberkati terus. Coba kau jamah tubuhnya, nanti dia akan mengutuki engkau. Tuhan bilang boleh, tapi nyawanya engkau tidak bisa sentuh. Kabar baik buat kita. Iblis tidak bisa lebih dalam selain dari apa yang Tuhan izinkan. Mungkin ada malapetaka menimpa hidup saudara. Mungkin ada setback di dalam bisnis saudara. Mungkin anak-anakmu mengalami sesuatu hari ini. Tetapi biarlah kita mengerti jalan Tuhan. All things work together for good. Tapi bukan Allah turut bekerja. Kita membaca Mazmur 66. Ayat 10 sampai dengan 12. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Bahasa Indonesia melintasi. Tapi bahasa Inggris berkata, you have caused men to ride over our heads. Menginjak-injak, bahkan dengan naik kuda. Di atas kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Kalau baca Roma 8 tadi, mesti dilanjutkan ayat 29-30. Supaya kita tahu the purpose of God. Supaya kita tahu rencana Tuhan, tujuan Tuhan. Tujuannya adalah memuliakan saudara. Kita dipanggil, yes. Kita dibenarkan, yes. Tetapi kemudian glorified. Called, justified, glorified. Ajaib Tuhan. Dan firman Allah berkata, mengeluarkan kami sehingga bebas. Apa cuma bebas? Saudara perhatikan, firman Allah berkata, Tuhan adalah Tuhan yang menguji. Tuhan adalah Tuhan yang memurnikan. Saya berikan pernyataan sekali lagi. Life is a test. And life is a process. Hidup itu adalah ujian. Dan hidup itu adalah suatu proses. Katakan life is a test. Life is a process. Amin saudara. Nah saudara, perkataan bebas dalam Mazmur 66 ayat 12 punya arti yang lebih daripada sekedar freedom. Karena itu adalah refaya. Itu tema khotbah saya hari ini. Katakan refaya. Refaya itu artinya the wealthy place.
Refaya itu the abundance place. Tempat yang melimpah. Saturation. Diberkati seperti saudaraku. Tumpukan kerikil pasir. Diisi air. Sampai tidak bisa lagi menerima. Sampai melimpah. Saturation. The wealthy place. Kita dibawa kepada refaya. Tetapi dimasukkan dalam jaring dulu. Saudaraku, dimasukkan saudara, dijadikan budak, diberikan beban. Saudara bahkan dikatakan, dibiarkan orang menginjak kepala kita. Kalau punggung diinjak enak, itu shiatsu. Tapi kalau kepala diinjak, saudara. Saya ajari sesuatu tentang orang Bali. Saya tinggal di Bali. Jangan pernah kalau berguru pegang kepalanya. Dia akan marah. Ya, jangan pegang kepalanya orang Bali. Betul saudara? Sebab kepala itu sesuatu yang dihormati. Jelas saudara? Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Tuhan akan mengizinkan to ride over our heads. Melalui menempuh air, menempuh api. Tetapi akhirnya, yang penting akhirnya. Katakan akhirnya. Amin. Nah, saya mengajak saudara lihat satu ayat terlebih dulu sebelum saya bentangkan ayat ini. Life is a test. Life is a process. Life is not a game. Yang bilang itu Reebok. Life is not a game. Amin. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Penderitaan dan kesabaran. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun, endure. Karena kami telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Iblis merampok kesehatannya, kesejahteraannya, membunuh anak-anaknya, mengambil harta bendanya. Tetapi Ayub dikembalikan 2 kali lipat. 10 anak di bumi, 10 anak di sorga. Kekayaan di bumi 2 kali lipat. Tapi saya mau beritahu saudara, di dalam Ulangan 22 ada satu peraturan, Exodus, Keluaran 22, saya baca nanti di rumah. Kalau ada pencuri mencuri, boleh dituntut sampai 5 kali lipat. Iblis mencuri kesehatanmu. Iblis mencuri harga dirimu. Iblis mencuri martabatmu. Tuntut kembali 5 kali lipat. Kita memperingati kematian kebangkitan Yesus. 5 luka di tubuh Yesus. Tapi mari kita juga tuntut iblis 5 kali lipat. Pagi hari ini. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Yes. Saudara, contoh yang paling jelas tentang life is a test. Itu kehidupan daripada Yusuf. Saya minta ditampilkan the Joseph test. Ada tes daripada Yusuf. Dan kehidupannya kurva huruf J. Kita sebut Joseph curve. Kurva Yusuf. Karena Yusuf cuma gambaran daripada Yesus. Maka saudaraku J ini juga represent Jesus. Jesus curve. Saya masih ingat dia berada di rumah. Everything's okay. Everything saudaraku well-beingnya semuanya sejahteranya luar biasa. Dia diberikan jubah maha indah oleh papanya. Ketahuilah jubah maha indah itu adalah gambaran daripada putra sulung. Putra pertama siapa? Ruben. Dia kehilangan kesulungannya karena apa? Dia tergoda oleh tantenya sendiri. Gundik dari papanya. Dan dia disingkirkan. Dan kemudian Simeon dan Lewi. Kenapa tidak berikan hak kesulungan? Karena mereka keras. Mereka yang keras, yang tidak tahu belas kasihan akan disingkirkan daripada memerintah bersama dengan Yesus. Tetapi Yusuf mengalami beberapa tes. Yang pertama, the field test nomor 1.
saudara, dia dibenci saudaranya. Firman Allah berkata, saudara-saudara begitu membenci dia sehingga tidak bisa berkata ramah kepadanya. Ada satu ayat yang menarik sekali saya mau tunjukkan kepada saudara. Ada satu ayat dalam Mazmur 105. Di dalam ayat 15, ayat yang paling sering dikutip oleh hamba-hamba Tuhan yang alami aniaya. Mazmur 105 ayat ke-15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Do not touch my anointed ones. And do my prophets no harm. Tapi perhatikan ayat 24. Tuhan membuat umatnya sangat subur. Katakan sangat subur. Dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Tapi ayat 25. 25 baca. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Aneh kan? Siapa yang mengubah hati orang Mesir benci kepada orang Israel? Yehova, Tuhan. Firman Allah berkata, Tuhan menguji umatnya dan memurnikan mereka seperti perak. Yusuf usia 17 tahun. Dia dibenci saudaranya. Ujian kedua, dia turun lebih ke bawah. The pit test. Masukkan dalam sumur kering. Sebetulnya untuk dibunuh. Tapi pada saat itu mereka berkata, sudah tidak usah dibunuh. Dijual saja. Firman Allah berkata, engkau membawa kami ke dalam jaring. Yusuf diikat. Di belakang onta orang-orang Ismail. Dan jadi budak. Kakinya biasanya pakai sandal. Sebab dia kan putra. Hamba tidak pakai sandal. Putra pakai. Kakinya melepuh berdarah. Kemudian saudaraku di rumah Potifar. Firman Allah berkata Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf itu manis budinya. Elok parasnya. Sikapnya sangat baik. Dikasih Allah dan manusia. Lalu datang ujian yang sering membuat orang jatuh. The room test. Ujian dalam kamar. Saudara, kalau Tante Potifar itu kayak yang di televisi yang gemuk, itu apa saudaraku? Ya, itu yang di televisi itu loh, saya tidak tahu namanya. Orangnya gemuk sekali, dia tidak mandi 3 bulan, saudaraku rambutnya tidak keramas 1 tahun. Pasti itu bukan godaan. Tapi kalau namanya godaan itu, pasti Tante Potifar nih, very very beautiful. Namanya godaan tak ya? Amin. Kalau namanya godaan pasti menggoda saudaraku. The room test. Tapi Yusuf memilih untuk melarikan diri. Kenapa orang jatuh? Mereka bukan lari keluar, mereka lari di tempat. Yang lebih berat kalau lari mendekati, lebih berat lagi. The room test. Dia lulus. Nomor 4 tidak enak, sampai bottom saudara. The prison test. Saudara, Yusuf dijanjikan bahwa matahari dan bulan akan menyembah kepada bintangnya. Dan 11 bintang yang lain. Dan juga tunggul gandumnya. Yang lain tunduk menyembah pada dia. Tuhan berkata, aku memilih engkau jadi pemimpin bangsamu. Tapi kenyataannya dimasukkan dalam jaring. Kenyataan dimasukkan dalam api, dalam air. Dan juga diberikan beban. Masuk dalam penjara. Tapi firman Allah berkata Tuhan menyertai Yusuf. Dan dia disenangi oleh kepala penjara. Amin. Dia disenangi oleh kepala penjara. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan baik-baik. Yusuf menerima anugerah Tuhan di dalam penjara. Ketika dia menerima mimpi, dia tidak bisa mengartikan mimpi. Tetapi di dalam penjara, mendadak saja dia bisa mengartikan mimpi.
Di dalam kitab Raja-Raja pernah ditulis, bagaimana seorang nabi bisa tahu apa yang terjadi. Dia lebih hebat daripada FBI, Mossad, Bin Bia jadikan satu. Dan rajanya berkata begini, oh Tuhannya orang Israel itu Tuhannya bukit, Tuhannya gunung, the God of the mountains. Bukan Allahnya lembah. Kita serang orang Israel lewat lembah. Perhatikan cara bekerja iblis. Dia akan menyerang saudara ketika saudara ada dalam lembah. Engkau dalam lembah kesulitan, lembah kesesakan, engkau dalam lembah sakit hati, engkau lembah salah mengerti, engkau dalam lembah apa saja iblis akan menyerang kau. Tapi Tuhan berkata, I'm also the God of the valley. Aku adalah Allah lembah. Lembah menggambarkan keadaan saudara dan saya. Kita suka mountain top experience. Kita suka berada di atas puncak gunung. Kita suka promosi demi promosi. So menjadi populer, so menjadi hebat. Apa sesuatu kerjaan berhasil. Itu mountain top. Tetapi saya belajar sesuatu. Di Bedugul tidak ada buah saudara. Tapi di lembah-lembah banyak buah. Amin. Di rumah saya itu lembah saudara, namanya lembah pujian. Di depan, di samping sungai. Itu pohon mangga di mana-mana saudara. Bahkan kita ada pohon mangga di tengah-tengah jalan saudaraku. Tapi kalau saya pergi ke gunung, di gunung tidak ada buah. Betul nggak saudaraku? Tidak ada buah. Tempat yang paling tinggi yang saya pernah pergi adalah Tembagapura. Kita tidak bilang di Eropa, yang di Indonesia aja. Tembagapura saudara. Tidak ada buah bisa tumbuh di situ. Nah saya mau beritahu saudara, engkau berdoa Tuhan. Aku ingin hidupku berbuah-buah. Dan engkau dipimpin ke lembah. Engkau teriak-teriak, Tuhan kenapa saya ditaruh di lembah? Pohon korma adalah gambaran orang benar. Dan pohon korma itu hanya bisa tumbuh yaitu di padang pasir. Di tempat yang ekstrim. Ekstrim panasnya, ekstrim dinginnya. Tempat yang tidak paling enak. Justru di situ buahnya manis. Waktu kecil, saya itu liburannya itu ke kota kecil Probolinggo. Tempat ibu saya. Dan di sana saya biasa naik sepeda. Bermain, saudaraku, saya bermain di pantai, main sepak bola, mancing. Dan kalau kena angin gending itu tidak enak, saudaraku. Panas, angin itu panas dan juga kencang sekali. Tapi mangga paling enak di mana, saudara? Di Probolinggo, saudara. Ya, mungkin mertuamu itu seperti angin yang panas. Ya, jangan berkata begini, oh mami ini memang angin gending. Jangan, saudara ya. Tapi ketahuilah saudara, ketika angin panas itu datang, maka buahmu akan manis. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. The Lord will bring you to a wealthy place. Katakan Revaya. Kurang keras. Revaya. Amin. Saya khotbah ini minggu lalu di Denpasar. Ada seorang jemaat sedang membangun villa. Satu villa 5 miliar. Dan dia berkata, wah ini nama bagus. Pak, boleh enggak pakai nama Revaya? Saya bilang, no copyright. Amin. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku, kita lihat kehidupan pada Yusuf. Tuhan memurnikan dia. Tuhan merubah hidupnya. Melalui kesukaran, kekerasan saudara. Dia dibawa ke dalam jaring. Bayangkan saudaraku, dijual jadi budak sudah berat. Sekarang turun jadi narapidana. Ada seorang hamba Tuhan berkata, melalui proses, you will be better or bitter. Bisa lebih baik, bisa jadi pahit. Saudara pilih yang mana? Kita mau pilih yang jadi better. Amin. Apa bedanya berlian dengan arang? Bahannya sama. Arang jadi fosil. Ditekan saudaraku. Sekian derajat. Waduh Celcius yang panas. Tekanan yang keras. Jadi berlian. Bedanya cuma satu yaitu proses. Bedanya arang dengan berlian cuma proses.
kerikil, kecil. Dengan mutiara bedanya apa? Proses. Saat ini kalau saudara sedang mengalami proses, jangan marah. Tujuannya cuma satu. The Lord will bring you to the wealthy place. Refaya. Contoh tentang api, melalui api. Contoh paling klasik, paling bagus, yaitu saudara Sadrak, Mesak, Abednego. Betul? Ketika mereka tidak mau tunduk, orang Yahudi tidak akan menekukkan lututnya. Tidak kepada manusia, hanya kepada Yehova. Amin. Kita sebagai orang percaya hanya menyembah kepada Tuhan. Jangan bungkukkan dirimu kepada siapapun. Engkau bukan hamba siapa-siapa. Engkau adalah hamba daripada Tuhan. Mereka tetap berdiri. Saudara, pada saat itu marahlah Nebukadnezar. Panaskan 7 kali lipat. Orang yang melemparkan mereka ke dalam dapur api. Tidak sempat rambutnya keriting, langsung botak, saudaraku. Dan bukan cuma itu, langsung gosong. Tetapi ketika mereka dilemparkan ke sana, mereka bukan lagi 3, tapi 4. Yang melihat berkata, yang satu seperti anak dewa. Yang satu seperti Tuhan, memang Tuhan, bukan malaikat. Yesus yang datang. Itulah Kristofani, penampakan Kristus di dalam perjanjian lama. Dan mereka jalan-jalan sana. Mereka kia-kia, mereka kongko-kongko, saudaraku. Amin. Keluar dari sana, saudaraku. Apa yang terjadi? Naik pangkat, saudara. Hari ini, kalau saudara sedang menghadapi saat-saat seperti itu, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Sebab kita tahu, all things work together for good. Amin. Ada orang hidup dengan luka masa lampau. Dulu ada orang jahat kepada saya. Buang masa lampau. Masa lampau itu jam 12 malam, teng, hilang saudaraku. Yesterday is gone forever. Yang ada masa depan. Dan masa depanmu adalah hidup yang penuh pengharapan. Masa depanmu adalah refaya. Sejak tahun 96. Kita melalui api dan melalui batu, saudaraku. Gereja Indonesia dimurnikan. Kita akan dibawa kepada the wealthy place. Saya percaya, saudara, transfer of wealth, pemindahan kekayaan kepada pengusaha-pengusaha anak Tuhan. Saya sebut anak Tuhan, karena tidak semua Kristen anak Tuhan. Amin. Yang akan dipakai untuk financing the gospel akan terjadi di Indonesia. Sebab kita melalui api. Kita saudaraku seperti dibiarkan. Tapi Tuhan tidak membiarkan. Amin. Tuhan tidak membiarkan. Banyak orang teriak, di mana engkau Tuhan? Dia di atas takhta. Dan dia tahu apa yang dia perbuat, saudaraku. Khotbah Pahani minggu yang lalu. The hand and the mind of the potter. Tangan dan pikiran daripada sang penjunan. Saudara cuma merasakan diri saudara seperti dikerjakan oleh tangan daripada penjunan itu. Tapi harus tahu tujuannya untuk apa. Saudara, waktu kecil di Probolinggo itu belum ada zaman dulu video game. Jadi di sebelah rumah ada milik kakek saya juga pabrik keramik. Jadi saya lihat bagaimana orang membuat keramik. Pertama saudaraku, itu tanah itu kaolin yang putih itu diulet-ulet saudara. Dimasukkan dalam satu semacam drum gitu, isinya kelereng sebesar ini saudara. Ya, ada yang sebesar ini, ada yang sebesar ini. Supaya halus. Bukan cuma itu saudaraku, masih diinjak-injak lagi saudara. Dibentuk, setelah dibentuk dibiarkan saudaraku. Berhari-hari, ada yang sampai berminggu-minggu. Dan baru itu dibakar. Tidak selesai, setelah dibakar digambar, dibakar lagi. Lalu ditaruh tempat gelap. Lalu jadi bejana yang indah. Life is a process. Life is a test. Karena itu saudaraku, saya mau beritahu pada saudara, God is a rich God. Tuhan itu Tuhan yang kaya.
Kebetulan ada rekan saya, Hendro di sini. Masih ingat tahun 2000, itu Tuhan memberikan debu emas di gereja. Dia saksi mata. Saudara, sampai saya perlu menyediakan dokter gigi. Sebab pada saat itu, diam-diam Tuhan tuh nempel giginya orang dengan emas, saudara. Ada seorang ibu, bridge-nya rusak, mau diganti, dijamah Tuhan jadi emas. Yang satu lagi, jadi semacam platina begitu. Lalu seorang dokter gigi teman saya berkata, Tuhan jangan sering-sering dong ngurangin omset katanya. But it's true. Di tempat-tempat lain ada hujan batu permata. Saudara, itu cuma debu-debu sorga saudara. Tuhan cuma tunjukkan jangan khawatir umatku. Aku Tuhan yang kaya. Yang memiliki bumi dengan segala isinya. Karena itu saudaraku, jangan jalan nunduk saudara. Saya ketemu orang Kristen nunduk terus. Saya sering tanya pada saudara, kenapa anaknya babi jalannya nunduk? Saya tahu kenapa kan? Babi jalannya nunduk anaknya. Pernah lihat anaknya babi? Jalannya gini, untul. You know why? Sebab dia anaknya babi, dia malu saudaraku. Tapi saudara adalah anaknya Tuhan. Angkat kepala saudara. Memang saat ini dibawa ke dalam jaring. Saat ini diberikan beban. Tetapi God will brought us out into Rephaya. The wealthy place. Coba tadi Jacob-nya dipasang lagi. Ujian nomor 5 lebih sulit saudara. Apa nomor 5 itu? Pride. Forgiveness test. Saat itu Yusuf ada di atas takhta. Yang di atas dia cuma Firaun. Itu gambaran daripada Yesus Kristus duduk sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Dia berkuasa. Perkataannya berkuasa. Dan ada 10 orang yang membuat hidupnya sengsara. Itu kakak-kakaknya. Dengan satu jentikan jari. Kepalanya ngelundung semua. Tetapi Yusuf tidak mau menghukum. Dia berkata dengan bijaknya, engkau mereka-rekakan yang jahat. Tapi Allah merubahnya jadi kebaikan. Karena itu kalau saya difitnah, saya selalu katakan itu fitnamin. Setiap kali kita difitnah, God is my witness. Selalu dapat berkat. Kalau enggak rohani, jiwani, jasmani, keuangan. Selalu konsisten saudara. Saudara, ujian yang ke-6, the faith test. Dia mencapai puncak karirnya. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Alkitab berkata, ketika keluarga Yusuf datang, diberikan Goshen. Tempat paling subur, tempat terbaik di Mesir diberikan kepada mereka. Saya mau beritahu pada saudara, masih ada 1,5 bulan saudaraku. Tahun ini tahun kemuliaan. Tuhan akan memberikan favor dalam hidup saudara. Tuhan akan memberikan perkenanan. Tuhan akan memberikan berkat dalam hidup saudara. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan saudaraku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes! Ketika saudara memegang kuasa. Saudara tahu ketika masuk ke rumah Potifar, apa tugas daripada Ojob? Dia adalah OB, office boy. Tapi Tuhan menyertai dia, saudaraku. Ya, WC-nya kinclong-kinclong, saudara. Tuhannya senang naik jadi supervisor. Saudara, tetapi ketika dia sudah jadi manajer, saudaraku, dia difitnah. Tapi Tuhan menyertai. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Nah ketika dia sudah naik pangkat, biasanya orang balas dendam. Dan inilah banyak orang kalah. Nomor 6 saudaraku adalah the faith test. Ketika dia sudah berhasil. Dan ketika akan dia meninggal, dia berpesan. Nanti tulang-tulangku tanam di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Sebab kalau menurut adatnya Mesir dia harus dibalsem. Dan saudaraku karena dia itu raja muda, mungkin dibuatkan piramid.
Tapi Yusuf tidak mau segala sesuatu yang kafir. Dia mau cara Tuhan. Dia bilang, tulang-tulangku nanti ditanam di sana. Oh, mereka sudah binen, mereka sudah settle, mereka sudah luar biasa di Mesir. Tapi Yusuf tahu cuma 400 tahun dan nanti akan kembali ke tanah Kanaan. Sebab itu yang Tuhan janjikan. Berapa banyak saudaraku kita menghadapi ujian every day. Kemarin saya ketemu seorang anak muda. Dan dia cerita pada saya, Pak, saya bikin kantor, ini anak buah berkata mesti sembelih anjing. Yang suruh nyembelih anjing pasti suka RW, saudaraku. Ada yang suruh nyembelih ayam. Katakan pada mereka, kita ini sudah selamat. Sebab di Kalvari, di Golgota, ada satu korban yang luar biasa. Korban Yesus Kristus. Jangan goyah, saya bilang begitu. Faith test akan saudara hadapi setiap hari. Tapi Yusuf lulus, saudaraku. Dan untuk menghadapi semuanya ini, kita perlu, saudara, ketekunan dan kesabaran. Nanti kalau menerima perjamuan kudus, perlu kesabaran dan ketekunan. Saudara pernah dengar cerita perlombaan lari, kura-kura melawan kelinci? Pernah dengar? Kura-kura dan kelinci. Lalu saudaraku, kura-kura jalan. Paling berapa senti? Nyut, nyut. Yang ini kelinci. Wow. Dia kembali lagi saudaraku, diputeri 3 kali. Sampai depan dikenduti, tut, lalu dia terbang lagi. Dia lari lagi saudaraku, dia datang lagi, kakinya begini saudaraku. Wow, dikasih pasir matanya saudara. Tapi dia tidak undur, nyut, nyut, nyut saudara. Saudara pernah lihat film itu? Oh, dia lari saudaraku, dia sengaja ke kiri, ke kanan, oh dia tertawai, kuro ya. Lalu saudaraku di bawah pohon, dia tidur. Dia tidur pertama dia gini, enteng, saya juara. Masa kurang lawan kelinci? Dan apa yang terjadi? Tidur kelincinya. Ini saudaraku, dia tidak patah semangat. Konsisten saudara. Selama sukses, sabar, tekun saudaraku. Dia sampai finish. Amin. Jadi beritahu temanmu, konsisten. Konsisten, amin saudaraku. Lagu bahasa Jawa yang kita biasa nyanyi. Sing sabar lan mantep, tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep, derek Gusti Yesus. Kenapa banyak orang tidak diberkati? Gak sabar saudaraku. Wah, semuanya mau instan. Mie instan, kopi instan, saudaraku. Mau jadi pendeta instan. Tidak ada saudara. Ya, jadi mungkin saudara ditertawakan. Mungkin saudara dikasih debu. Mungkin dikenduti. Tenang aja, maju terus. Amin saudaraku. Saudara mau jadi kura-kura apa jadi kelinci? Kalau mau ada jadi kura-kura, kok ya kelem. Saya tidak mau jadi kura-kura. Saya mau jadi seperti Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Oke, saudaraku. Sekarang satu ilustrasi aja tentang ketekunan. Ini sabar dan tekun. Sing sabar lan mantep, ya, tekan pungkasane. Kita banyak saudaraku memulai dengan baik. Wah hebat. Tapi baru setengah jalan, undur, jatuh. Dengar, Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Diizinkan kepala kita seperti diinjak-injak. Tetapi Tuhan akan bertindak. Amin saudaraku. Nah sekarang ilustrasi, tolong 2 anak muda datang ke sini. 2 anak muda ke sini. Ayo sini. Ya, dua orang. Oke.
Ada seorang bapak, saudara. Ini ilustrasi. Maju ke sini. Nak, maju ke sini. Maju ke sini. Papa mau bagi-bagi berkat, mau ninggalin warisan. Yang satu cash 1.000 US dollar. Katakan saja 10 juta rupiah. Tanggal 1 saya sediakan. Yang satu 1 sen. 1 sen dolar. Itu cepet tun. Nah, ini saudaraku. Koin 100 rupiah. Mau yang mana? Amin. Ayah. Ya silakan. Yang mau 1.000 dolar ambil. Loh ayo cepetan. Loh ini 1.000 dolar yang ini. Ya, oke, silakan ke sana. Amin. Ojo lali di balik no. Dan dia melambaikan tangan pada kita. Bye bye daddy. Amerika loh. Bye bye daddy. Nah, dia ke Las Vegas. Dia belum mendengarkan keterangan saya. Duit 1 sen ini, nah, akan papa, kamu enggak boleh pegang. Papa yang pegang. Nanti kamu minta tanggal berapa, papa kasihkan. 1 hari, papa lipat gandakan 2 kali lipat. Jadi hari kedua, 2 sen. Hari ketiga berapa? 4 sen. Hari selanjutnya saya lihat ini. Tapi ada syaratnya nak. Jangan lihat situ dulu nak. Bukan cuma uang ini Bapak lipat gandakan. Yang sana 1.000 dolar. Coba lambaikan 1.000 dolarmu. Bye bye daddy. Oke. Engkau harus melayani kebutuhan Papa. Papa capek nak pijetono. Enak jadi pengkhotbah bisa merintah orang. Sing enak mijete. Kurang enak ayo. Kegere Papa lho boyo lara istu. Hari ke-18 uangmu jadi berapa nak? $1.300. Yang keras? $1.300. Berapa 1.300 dolar? 9 juta lebih. 10 juta lebih ya. Sudah lebih daripada yang tadi. Baru hari ke-18. Karena itu perlu sing sabar lan mantep. Siapa mau jadi kura-kura? Kalau ada yang kata-kata cita, saudaraku. Coba Ana lihat, ini sebab ini dari situ Bondo, saudaraku ya. Coba Ana lihat, tanggal 29 sampai tanggal sampai 31 akhir bulan. Berapa duitmu nak? Baca. 10.737.418 dolar. 24 sen. 24 sen. Berapa kalau rupiah nak? Sekitar CPM 100 miliar. Bye-bye daddy tadi. Kasihan deh lu. Amin saudaraku. Karena itu di dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Sebab kamu akan menuai apabila kamu tidak menjadi lemah. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Tuhan bawa engkau kepada jaring. Engkau diizinkan dikasih beban. Haleluya. Dan saudaraku engkau akan mengalami melalui api, melalui air. Tetapi kemudian Tuhan selalu membawa engkau kepada revaya. The wealthy place. Ada di sini yang seperti kepalanya diinjak-injak. Kalau sudah mendengar ini, ketika engkau diinjak-injak katakan revaya. Ketika engkau menanggung beban yang tidak harus engkau tanggung, katakan revaya. Tapi maju terus. Amin. Saya tidak mau dibilang kura-kura. Amin saudaraku. Ya boleh kembali. 100 M nanti dapatnya. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saya tutup dengan satu ayat. Beneran satu ayat saudaraku. Ibrani 12. Ibrani pasal 12 saudara.
Ayat pertama dan kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi. Saksi ini supporter. Yaitu Ibrani 11 tadi. Semua orang-orang beriman yang disebutkan tadi. Termasuk Abraham, termasuk Habel, termasuk saudaraku. Semua yang disebutkan di sana. Nuh dan yang lain. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun ini adalah run with endurance. Kita yang lihat itu, perlombaan itu adalah perlombaan cepat-cepatan ya. Tapi perlombaan kita adalah maraton. Perlombaan ketahanan. Karena itu setiap daripada kita, mintalah kesabaran dan ketekunan. Ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada apa? Kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang sediakan bagi dia yang sekarang duduk sebelah kanan takhta Allah. Saudara, kita semua adalah olahragawan. Dan seorang olahragawan itu cuma fokus kepada permainannya. Jangan memperhatikan supporter. Saya ingat pada waktu saya masih kecil. Ya saya masih remaja begitu. Karena saya kurus kering. Wah enggak bisa main voli saudaraku. Teman-teman saya main voli. Tapi saya bagian provokator saudara. Pada waktu itu kita ada Gubeng Games saudara. Dan kita lagi terdesak. Dan saya memimpin kur teman-teman saya. Sebab yang di sana itu gubeng sayur. Lagu Teluk Bayur saya ganti. Bertemu di gubeng sayur. Saya nyanyi gitu. Mereka marah. Ketika mereka marah melihat kita. Smash dia itu saudaraku. Karena itu Yesus mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib. Dan sebagai gantinya diberikan apa? Joy. Diberikan sukacita. Dengar saudara, saat ini mungkin kau mengalami istrimu tidak masuk akal. Engkau sedang mengalami anakmu kurang ajar. Engkau sedang mengalami suatu setback dalam hidup saudara. Orang tidak mau J-curve. Banyak orang itu kurvanya O. Kayak roda pedati. Naik turun lagi, naik turun lagi. Ada yang mau seperti itu? Tidak saudara. Tapi juga tidak melesat begitu. Harus turun dulu. Baru naik. Firman Tuhan berkata putra-putra itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Pernah lihat orang mana? Ditarik mundur dulu baru melesat. Saat ini kau sepertinya mundur. Mungkin mundur kesehatanmu, mungkin mundur keuanganmu, mungkin mundur apa saja. Saya mau beritahu kalau itu di tangannya Tuhan pasti kena sasaran. Kemarin saya mendengar satu kesaksian indah dari seorang teman saya. Kebetulan dia hadir juga di sini. Satu kali dia menghitung asetnya. 0 saudara. Kewajibannya dipotong, asetnya dipotong, liabilities 0. 0. Tapi satu saat Tuhan tunjukkan kebaikan kepada dia. Tanpa dia minta. Mendadak dia dipanggil kembali. Dan ditunjuk. Sebagai agen tunggal saudara. Dari satu produk. Dan dia mengaku pada saya. Itu semua kebaikan Tuhan. Itu contoh Refaya. Pertama kelihatan ditolak. Pertama kelihatan dilecehkan. Tidak apa-apa saudaraku. Tuhan tahu. Katakan Refaya. Refaya. Saya tidak tahu keadaan saudara. Tapi Tuhan tahu persis keadaan saudara. Pasang kembali kurva J tadi. Jangan sudah menoleh ke belakang. Mungkin ada orang memfitnah saudara. Mungkin istri Potifar memfitnah saudara. Jangan nangis untuk istri Potifar. Haleluya. Rejoice in the Lord. Apapun keadaan saudara hari ini. Jangan pernah putus asa. Percuma Pak. Sudah ditunggu 20 tahun. Suami saya tidak bakal berubah. Robah perkataanmu. Karena Tuhan bisa merubah. Barang siapa dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara.
26 tahun yang lalu, istri saya hampir putus asa. Dia berkata kepada saya ini berdoa minta suami yang baik. Dapatnya Hitler. Saya dipanggil Hitler, saudara, sama istri saya. Saya sombong keras. Perkataan saya tajam. Tetapi saudaraku, istri saya mendapat satu pikiran sederhana. Kalau arloji rusak, tidak diperbaiki sendiri. Diserahkan tukang arloji. Sepatu aja tidak diperbaiki sendiri. Serahkan tukang sepatu. Lah suami rusak, serahkan Tuhan. Dan Tuhan merubah saya. Tidak 100% sekaligus. Sekarang kalau saya tidak sabar, dia tidak bilang saya Hitler. Sebab apa? Yang kau katakan terjadi. Kalau kamu panggil Hitler, jadi Hitler tenan. Tapi sekarang istri saya mengerti kuasa perkataan. Kalau saya lagi gak sabar, dia panggil saya, hello gentleman. Amin, ibu-ibu belajar dari istri saya. Hello gentleman, saya tersentak. Iya, saya kok kasar tadi ya. A gentleman is a gentleman. Dengar saudara, jangan pernah putus asa. Belajar. Ada yang mau seperti kura-kura, tapi ketekunannya boleh ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan.